Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku, bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku?
sungguh Ya Tuhan, kami akui Tuhan, Yesus, nama-Mu indah. namamu Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kami selalu menyembah-Mu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Mari kita terus memuji Tuhan. mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kami selalu menyembah-Mu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ya Tuhan. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau. Puji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadirat-Mu. nikmati Biarkan Roh-Mu Tuhan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup-Mu. dalam hidupku. Ku indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Selamanya. selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur. Terima kasih.
saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat ku memujimu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian. Saat ku menyembahmu, Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat ku memujimu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari lebih lagi. kehadiran-Mu Tuhan. lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah,
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama naikkan pujian ini, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Amin Tuhan. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, agungkan nama Tuhan, agungkan nama. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Kau tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau setia kepada kami. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Biar kami ada mendapatkan kekuatan baru, kemampuan dan kesanggupan untuk melewati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus diberkati Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Dalam anugerah Tuhan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8 kita baca sama-sama dengan iman. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12 kita baca sama-sama Bapak Ibu pasukan pelaksana firman. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dalam anugerah Tuhan kita lahir baru. Lahir baru oleh benih firman dan Roh Kudus. Lahir baru, akhirnya kita punya prinsip baru, cara pandang yang baru, paradigma yang baru, cara kerja yang baru, bahasa yang baru, perilaku yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Inilah orang Kristen, yaitu ada perubahan, ada namanya kelahiran baru. Ya. Lahir dari hal yang ilahi. Lahir dari perkara rohani yang keluar rohani. Kalau lahir dari jasmani, kedagingan yang keluar, manusia berdosa. Tapi lahir dari benih firman Tuhan, lahir dari hikmat atas yang keluar perkara-perkara rohani. Ya. Ayat 5 sudah kita baca, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Oh, rupanya penyembahan berhala keserakahan. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kalau kita paksakan hidup yang tidak benar, kalau kita terus hidupkan, hidup lama, hidup najis, hidup cabul, hidup hawa nafsu, hidup serakah, kalau terus dihidupkan, maka hidup di bawah murka Allah. Hidup di bawah hukuman Allah itu tidak nyaman. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di pemandangan Tuhan, siapapun juga manusia, termasuk Kristen, walaupun dia ibadah, walaupun dia persembahan, tapi kalau dia masih menghidupkan hidup lamanya, najis, jahat, cabul, kotor, keserakahan, maka murka Allah ada di atas kepalanya, atas dalam kehidupannya. Karena itu ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika hidup di dalamnya. Dulu ketika hidup dalam dosa begitu. Tapi semestinya kalau kita dalam Kristus, ayat 8 menuliskan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai, ya, tanggalkan semuanya serta kelakuannya, tanggalkan, lepaskan. Ya, dan terus menerus diperbaharui. Berarti kita mengalami kelahiran baru ini ada proses terus menerus diperbaharui sampai kita kenal gambar kaliknya, mengenal Dia dengan benar, dengan tepat dan benar. Berarti ibadah kekristenan, firman Tuhan yang terus menerus disampaikan, doa kita setiap pagi itu adalah cara Tuhan memperbaharui kita dari hari ke sehari sampai kita kenal Kristus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan hidup kita diubahkan pelan-pelan. Sehingga yang muncul adalah kasih Kristus. Ayat 12 menuliskan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, ayolah, sadarilah, kita ini dipilih, kita ini dipanggil, dipilih, kita dikuduskan, kita dikasihinya. Jadi orang Kristen yang sadar kalau dibukakan mata rohaninya, pengenalannya lebih dalam lagi, hidupnya terus diperbaharui. Dia sadar hidupnya dipanggil, hidupnya dipilih, hidupnya dikasihi Allah.
Jadi kalau ada orang nggak mengasihi kita, orang nggak hargai, nggak hormati kita di muka bumi ini, sudah tidak masalah lagi. Tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak marah, tidak geram, tidak benci, tidak dendam. Karena Yesus sudah mengasihinya dan Yesus sudah menguduskan. Kristus menguduskan kita, memisahkan kita untuk maksud khusus. Kita ini spesial di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu sebagai orang pilihan Allah dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabar seorang terhadap yang lain, ampuni. Ya, prinsipnya adalah seperti Tuhan mengampuni, seperti Tuhan mengasihi, seperti Tuhan melayani, seperti Tuhan rendah hati, maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada sudah contohnya. Ya, ketika ada firman Kristus dalam kehidupan kita, maka kita diberikan kemampuan untuk rendah hati, mengasihi, lemah lembut, sabar, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Puji Tuhan. Caranya gimana? Caranya supaya kita hidup dalam kasih, tidak dendam, tidak benci, tidak pahit, ya. Ya, supaya kita hidup dalam kasih, kita harus ayat 15 mengatakan, ayat 15 inilah jawabannya. Bagaimana caranya hidup dalam kasih? Hendaklah, ya, hendaklah, ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nomor satu yang kita sadari, pokoknya aku tidak mau hatiku terganggu. Pokoknya ini sudah pada intinya. Hendaklah. Jadi kita paksakan, sadari damai sejahtera Kristus yang perintah aku. Aku tidak diperintah hawa nafsu, aku tidak diperintah sakit hati, aku tidak diperintah dendam, aku tidak diperintah geram, tapi aku diperintah damai sejahtera Kristus. Sehingga mulutku, hatiku, perbuatanku, pikiranku damai sejahtera. Tidak ada perkataan kepahitan, perkataan kebencian. Kalau hati kita beres, yang keluarnya beres. Kalau hati damai, yang keluar damai. Berapa banyak orang bisa kata-katanya nyakitin, kata-katanya mungkin dia puas ya karena sakit hati, terus kata-katanya nyakitin orang, dia puas lega. Orang lain lagi sakit hati. Itu masalah yang tidak bisa selesai-selesai kalau begitu. Karena itu siapapun kita, baik istri, suami, anak atau teman-teman pelayanan, teman-teman bisnis, teman-teman organisasi komunitas, lomba kita rendah hati. Lomba cek hati kita, periksa hati kita, ayolah Tuhan, damai sejahtera Kristus yang perintah aku, bukan emosiku, bukan kehebatanku, bukan kuat gagahku. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus. Yang pertama damai sejahtera, sadari kita ini ada Kristus yang memerintah di hati kita, damai. Yang kedua, hendaklah perkataan firman. Karena itu suka tidak suka firman Tuhan setiap hari harus kita terima. Supaya itu yang memerintah di hati kita. Dan firman itu membuat kita kaya akan perkara rohani. Terus bagaimana? Saya kan perlu kekayaan juga. Kalau perkara rohani kita kaya akan kebaikan, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, tidak sombong, tidak dendam, maka percayalah pekerjaan kita pasti kita kerjakan dengan terbaik. Orang yang merasakan hasil pekerjaan kita juga suka, pasti berkat datang buat kita. Amin. Karena itu nomor satu, cek hati kita. Bukan hal-hal dunia yang kita rindukan, rindukan Tuhan saja. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, pasti Dia memberkati hidup kita, pasti Yesus jamin hidup kita. Sadari nomor satu, periksa hati dulu, bereskan hati di hadapan Tuhan. Motivasimu apa di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada kepahitan, kebencian, amarah, dengki, semuanya ditanggalkan. Firman yang masuk, firman yang mengubah, firman yang kaya. Kaya kita ini kalau hati kita simpan firman, kita kaya kasih, kaya belas kasihan, kaya pengorbanan, kaya untuk melayani. Yang keluar semua yang baik dari firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus ya berkuasa atas kehidupanmu. Tegur, ajar seorang lain sambil menyanyikan mazmur puji-pujian. Karena itu prinsip orang lahir baru mencari perkara yang di atas,
Yang pertama, sadar Kristus yang perintah kita. Sadar aku sudah dipanggil hidup benar, hidup kudus. Aku tidak mau sembarangan. Sadari itu dulu. Sadar kita perlu firman Tuhan. Melalui pujian penyembahan, ya kan? Yang lain bermazmur, mengucap syukur, nyanyian rohani, mengucap syukur. Apakah dengan mengeluh-mengeluh keadaan bisa berubah? Tetapi dengan mengucap syukur hati kita damai, pikiran kita tenang, maka kita dapat mengubah keadaan. Ya, maka kita diberikan hikmat untuk mengatur bagaimana cara mengelola hidup ini. Kan itu mengucap syukurlah. Berapa kali tulisan mengucap syukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam Tuhan Yesus, ya. Sambil mengucap syukur kepada Dia. Belajar mengucap syukur. Kalau kita periksa Kolose pasal 3 ini sesungguhnya kita belajar untuk mencari perkara yang di atas. Ayat 1, yuk munculkan ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oh, kalau kamu dibangkitkan berarti kamu sudah mati dulu. Matikan hidup lama, maka sisanya kita bangkit bersama Kristus. Kalau kita sudah bangkit bersama Kristus, ya, ini juga bicara ya mati itu mati terhadap dosa, bangkit hidup baru bersama Kristus. Ya. Carilah perkara yang di atas. Kalau kita sudah bertobat ikut Yesus, perkara di atas yang kita cari. Perkara rohani, perkara sorga yang kita cari. Kerinduan kita mau masuk sorga ya kita pujian penyembahan. Karena di sorga ada penyembahan saja, kan itu latih diri kita dari sekarang menyembah Tuhan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikiran kita pikiran rohani. Pikirkan perkara yang di atas. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Apabila Kristus nanti datang kedua kalinya, terus apa bilang? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita tidak usah malu, tidak takut. Karena apa? Kita sudah belajar hidup sesuai firman Tuhan. Maka kita ketika Kristus datang, Dia menjemput kepunyaannya yang ada tanda firman dalam hidup kita. Kristus menjemput yang ada rohnya, roh Kristus. Yang ada firmannya, firman Kristus. Karena itu biarlah hati kita ini selalu digarap kerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga suatu saat ketika Tuhan datang, maka kita siap dijemput olehnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah pengharapan kekristenan. Kristenan bukan bicara tentang percaya Yesus, tapi bicara tentang pertobatan. Ada lahir baru, ada perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup jadi berkat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa persiapan kedatangan Tuhan. Kristus datang sebagai mempelai berarti kedewasaan. Kita harus persiapkan diri kita. Layakkah kita menjadi mempelainya? Dewasa rohani. Penuh kasih sayang, penuh anugerah. Kita perlu roh mempelai. Roh yang mencintai Yesus. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Natural kalau memang kita cinta Kristus. Maka kita pasti berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pasti kita tidak mau perbuatan-perbuatan menyeleweng. Hal-hal yang menyakitkan Tuhan kita tidak mau. Tapi aku mau menyukakan hati Tuhan. Karena ada roh Kristus, roh mempelai dalam kehidupanku. Terpujilah nama Tuhan, amin buat firman Tuhan. Semangat ikut Tuhan, lahir baru dalam anugerah Tuhan. Tanggalkan manusia lama, sudah menjadi manusia yang baru. Terpujilah nama Tuhan, kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ku datang kepadamu. Kami rindu menjadi ciptaan yang baru, menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, ku datang padamu. Ku bawa seluruh kehidupanku. Ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku. Dikerjakan oleh kuasa pengajaran-Mu. Mau diubahkan Tuhan sebagai ciptaan baru, kudus dan berkenan.
Ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi membelaimu Tuhan. Oh Tuhan, ku datang padamu. Oh Tuhan, ku datang padamu. Ya Tuhan, ku bawa seluruh kehidupanku. Ku serahkan jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajaranmu. Ku mau diubahkan Tuhan, ya Tuhan, sebagai ciptaan baru, kudus dan berkenan. Ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi membelaimu Tuhan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Oh Tuhan, beri kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Oh Tuhan, beri kemenangan, Roh Kudus. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Haleluya. Menyenangkan di pemandangan-Mu. Mari kita senangkan Dia. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau. Mari kita senangkan Dia, pujian penyembahan bermazmur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat firman-Mu, buat cinta-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan, Tuhan. Ora pasikaya namaya sikarapaya sikaralamaya nama-lamaya nama-lama. Ora pasikara lamaya nama-lamaya namaya sikarapaya takaralamaya. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, berikan kemenangan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kekuatan yang berlimpah-limpah datang daripada Tuhan. Ampuni dosa, salah, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan, tidak kudus di hadapan Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan layakan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan pengurapan baru memberkati kami. Doa kami, Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan. Indonesia bertobat, mengalami lawatan Tuhan. Pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, kabinet diberkati Tuhan. Gubernur-gubernur diberkati, RT RW kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, biar keputusan kebijakan pemerintah kami dalam anugerah dan rencana Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Yesus. Indonesia diberkati, setiap hari ada petobat baru. Ada orang yang percaya Yesus, dibaptis, dipenuhkan firman, dipenuhkan Roh Kudus, dan mereka menantikan kedatangan Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja-Mu Tuhan.
gereja Tuhan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan sarana prasarana gereja Tuhan diberkati, diperlengkapi dengan dahsyat, dengan hebat. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta penginjil bersaksi, para gembala sidang diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Gereja-gereja sekolah Alkitab, sekolah misi, STT juga diberkati Tuhan untuk terus bergerak maju, mempermuliakan nama Tuhan, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai jemaat-jemaat Tuhan menjadi pasukan para pelaksana firman Tuhan yang tidak terhentikan, karena firman dan Roh Kudus di akhir zaman terus berbicara buat kami, menuntun langkah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami tak akan kekurangan. Kami tidak miskin, kami tidak akan kekurangan. Kami diberkati, kami sudah dibela, dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Kami percaya kebutuhan gereja Tuhan dijamin oleh Tuhan. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga kami diberkati. Saat kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami juga diberkati oleh anugerah Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, disembuhkan oleh darah Kristus. Teman-teman kami yang sakit, jemaat-jemaatmu, hamba Tuhan yang sakit, oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh. Oleh darah anak domba Allah, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Kristus. Segala penyakit setan iblis, penyakit kami perintahkan keluar dari tubuh kami, dari tubuh saudara-saudara kami, demi nama Yesus. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Semua sehat, semua segar dalam nama Yesus. Paru-paru sehat segar, tenggorokan diberkati, lambung diberkati, aliran darah diberkati, otot tulang diberkati di dalam nama Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kesembuhan kesehatan menjadi bagian kami. Doa kami Tuhan, berkati suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia-lansia bertobat dalam nama Yesus. Roh perselingkuhan, roh kenajisan, roh percayaan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, roh percabulan, kenajisan, kuasa gelap setan iblis yang mengikat suami istri, anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kami tolak, patah, hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Ikatan dosa dilepaskan oleh darah Kristus, lepaskan di dalam nama Kristus. Biar suami istri bertobat, anak-anak bertobat, lepas dari hal-hal negatif, najis, jahat di dalam nama Kristus. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan. Buka mata rohani suami, istri, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, untuk mengenal Kristus dengan benar. Buka mata rohani kami Tuhan, untuk kami tertuju, tertarik kepada perkara rohani saja. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemimpin kami, Opa Tangka berkati, Pendeta Frankie berkati, Pendeta Yusak Supradi, Ibu Gembala kami berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan daripada Roh Kudus, panjang umur, lanjut usia, sejahtera dalam anugerah Tuhan. Kau yang tidak biarkan, tidak tinggalkan hamba-hamba Tuhan. Kau yang jamin kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, kesulitan kami, ditolong oleh Tuhan. Tanggung jawab kami diberkati oleh Tuhan. Segala urusan tanggung jawab kami dalam anugerah Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Apa yang jadi pergumulan kesulitan kami serahkan perkara kami angkat tangan Tuhan, turun tangan menolong kami. Yesus hebat, dahsyat, luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tetangga kami kanan kiri muka belakang diberkati Tuhan. Kami bisa menjadi saksi, kami memenangkan banyak jiwa, kami bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, mempermuliakan nama Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan. Tuhan Yesus bela, Tuhan Yesus pelihara kita. Hari-hari kita penuh damai, penuh sukacita, melangkah dengan iman, melangkah dengan kemenangan. Tuhan di pihak kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, bersukacita selalu dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan beraktivitas hari ini. Tuhan yang menopang, Tuhan yang berikan kemenangan buat kami. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan mengasihi kita.